Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengar kembali firman Tuhan lewat Pastor Meset ini. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini saya ketemu dengan beberapa orang yang tidak melakukan kegiatan apa-apa. Dan saat kita ngobrol, maka ada obrolan yang berkata begini, mau lakukan apa? Sekarang serba salah, serba susah, beda dengan dulu. Dulu nyaman, dulu kalau bisnis lancar, dulu bekerja aman. Sekarang susah, mau kerja apapun rasanya sudah tertutup. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya tentu kita tidak boleh ada di dalam satu kondisi seperti putus asa seperti itu. Karena kita tahu bahwa Allah senantiasa memelihara hidup saudara dan saya. Allah senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan kita sepanjang kita masih terkoneksi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga firman-Nya akan selalu menjaga supaya kita tidak berjalan di tempat. Kita tahu bahwa keadaan hari ini tidak mudah. Ada banyak orang di PHK, ada banyak orang hari ini kehilangan bisnisnya, bahkan juga dalam hubungan keluarga yang kurang begitu baik dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh terjebak di dalam hal seperti ini. Kita harus bangkit dan mulailah mengadakan perubahan. Jadi bukan lagi kita memikul beban-beban lama, waktu-waktu lama seperti dulu dan sebagainya yang menjadi beban. Sehingga kita tidak bergerak dan akhirnya jalan di tempat. Tapi yang Tuhan mau adalah ayo kita mulai berubah. Maka tema pagi hari ini adalah perubahan dimulai dari diri sendiri. Nah, banyak orang menunggu keadaan berubah, baru dia mau berubah. Padahal sebetulnya perubahan harus dimulai dari diri saudara dan saya. Dimulai dari diri kita dulu. Mengevaluasi kehidupan kita, hati, pikiran kita. Supaya kita bisa memandang dengan benar apa yang sedang terjadi di dalam hidup ini. Dan kita menemukan solusinya. Ya, seperti di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 saya bacakan untuk Ibu Bapak. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntun aku di jalan yang kekal. Jadi hari ini lewat hubungan pribadi dengan Tuhan, mari kita mau minta Allah menyelidiki hati kita. Artinya kita punya kerelaan hati untuk terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita tutupi. Dan kita tahu bahwa ketika Allah menyelidiki hati, biarlah Allah menemukan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Hati yang betul-betul percaya dan masih mempercayai Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan bahwa agar Allah tahu isi hati kita. Artinya perbendaharaan yang ada di dalam hati itu kan yang menopang aktivitas kita, pikiran, kegiatan, kehidupan kita. Karena apa yang keluar dari hati itulah yang keluar di dalam kehidupan kita. Nah, sepanjang Tuhan jaga hati kita, saya percaya kondisi apapun tidak akan mengubah apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga dikatakan supaya Allah juga menyimak pikiran-pikiran kita. Artinya biar Tuhan menolong memberikan hikmat bagi kita. Supaya dengan hikmat Tuhan kita diberikan kekuatan untuk mulai membawa pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga tindak tanduk kita, aktivitas kita, perkataan, perbuatan, bahkan kehidupan kita akan terkontrol dengan baik. Karena Tuhan menguasai pikiran kita. Nah, selama kita mau dipulihkan, saya percaya Tuhan akan berikan tuntunan yang jelas. Baik lewat kehidupan sehari-hari maupun lewat firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Perubahan kenapa harus dari diri sendiri? Karena hanya kita sendiri yang tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami, dan mana yang bisa kita lakukan di dalam perubahan kita. Sehingga dengan demikian, kita akan bisa berdamai dengan kehidupan ini. Bisa berdamai, bisa menerima keadaan yang sedang terjadi. Nah, waktu kita sedang mengalami beberapa persoalan dan kemudian kita bisa berdamai dengan keadaan itu, maka kita akan bisa melakukan tindakan di dalam hidup ini. Kita tidak berdiam diri, tapi kita bisa bergerak, mengambil momen-momen yang penting di dalam hidup kita untuk kita bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya Ratapan 3 ayat 40 berkata begini,
marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Artinya gini, waktu Tuhan menyelidiki hati kita dan menemukan sesuatu yang salah, maka harusnya saudara dan saya mulai berbalik. Tapi waktu kita berbalik, arah kita harus ke arah Tuhan. Ya, bukan ke arah masalah, tapi ke arah anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan supaya langkah-langkah kaki kita akan tetap kuat berjalan di dalam rencana Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan dan mencapai tujuan yang benar bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa berubah dan memulai perubahan itu di dalam diri kita? Saudara dan saya harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Karena kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, nonsen kita bisa berubah. Nonsen kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa minta sama Tuhan selidiki hati. Enggak. Bahkan bagaimana kita bisa menerima nasihat-nasihat dari teman, keluarga, ya, para pemimpin rohani dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah ketika betul-betul kita mau terbuka dan kita memiliki kerendahan hati, lihat, menjadi sebuah kehidupan yang baru dan benar di hadapan Tuhan. Amsal 22 ayat 4 berkata begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kehormatan. Dan yang ketiga adalah kehidupan. Saya percaya ini akan kita nikmati di dalam hidup ini. Kekayaan bukan berarti harta yang begitu berlimpah. Tapi kekayaan di sini dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup ini. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menikmatinya. Diberikan tubuh yang sehat, diberikan kebahagiaan yang prima, yang datangnya dari Tuhan. Dan ada sukacita yang selalu kita bawa di dalam hidup ini, di dalam berbagai situasi dan keadaan. Untuk itu mari berubahlah di dalam kehidupan yang hari ini ya banyak mencekram kehidupan manusia. Tapi percayalah, saat kita tetap connect dengan Tuhan, percaya bergantung kepada Tuhan, kekuatan Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk kita bisa bergerak, berubah, menghadapi situasi seperti ini. Sehingga apa yang Tuhan katakan dalam Amsal 22 ayat 4 tadi, yaitu bahwa kita akan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, itu akan terjadi. Terima kasih untuk pagi hari ini atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.